Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya, bagaimana cara mencari kerusakan ataupun cek komponen pada LED AC teman-teman. Agar lebih jelas ini saya tunjukkan dua buah LED, yang satu LED AC semacam ini bentuknya, sedangkan ini adalah LED DC. Sebenarnya menurut saya ini antara LED AC dan LED DC, menurut saya teman-teman ini adalah hampir sama. Kenapa demikian? Karena sama-sama LED yang digunakan ataupun SMD yang digunakan rata-rata mengkonsumsi arus arah ataupun DC. Misalkan yang digunakan adalah 2835, sama. Cuman ini menurut saya hanya istilah saja teman-teman. Oke, saya akan mencoba menjelaskan cara cek ataupun cara mengetahui kerusakan pada jenis LED AC teman-teman, karena ini menurut saya hampir sama. Tentunya ini cara ceknya mungkin juga sama teman-teman. Oke, saya akan coba jelaskan dari input ataupun dari arus masuk. Seperti inilah bentuk penampakan dari LED AC teman-teman. Jadi LED AC ini sebenarnya penggabungan antara LED board dan driver jadikan satu media di sini, maka kebanyakan orang menyebut LED AC. Sebenarnya LED-nya sendiri teman-teman, jadi biji LED SMD-nya ini sebenarnya mengkonsumsi arus arah ataupun DC. Misalkan 2835, ada yang 9 volt, ada yang 6 volt. Jadi hampir sama teman, cuman bedanya di sini seperti saya katakan tadi adalah penggabungan dari driver dan LED jadikan satu. Kemungkinan ini ada alasan tertentu, jadi dijadikan satu ini teman-teman. Kemungkinan menurut saya mungkin alasan produksi yang lebih cepat ataupun ekonomis bahan. Jadi mungkin dibuat semacam ini. Saya sendiri juga kurang paham. Kalau yang LED DC semacam ini dipisah antara drivernya ini dan LED-nya sendiri. Oke teman-teman, pada LED AC ini kita juga akan mendapati dua buah kabel input di sini. Ini biasanya ada yang putih hitam, ada yang merah-merah, ada yang putih-putih. Jadi ini tidak pengaruh karena ini input dari arus AC ataupun arus bolak-balik. Di salah satu dua kabel input ini kan ke arah PLN teman-teman, ini dipasang air fuse. Air fuse ini adalah sebuah sekring, mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi sebelum masuk ke mesin ini ataupun mesin LED AC ini dikasih pengaman namanya air fuse ataupun sekring. Oke, sama seperti di lampu yang DC, sama ada pengaman. Karena ini tujuannya untuk melindungi agar jika terjadi short circuit pada mesin ini, listrik di rumah kita tidak jeglek ataupun trip teman-teman. Oke, selanjutnya kita setelah menjumpai dua buah kabel input ini, kita akan menjumpai sebuah dioda bridge teman-teman. Dioda bridge seperti ini kalau dalam LED AC sudah menggunakan IC SMD seperti ini. Kebanyakan rata-rata sudah menggunakan jenis SMD. Di sini ada 4 kaki. Di outputnya nanti akan ada plus dan min, itu outputnya. Yang inputnya ini AC. Jadi arus AC masuk ke dioda ini, keluarnya akan menjadi arus yang sudah berpolaritas ataupun kita sudah menemukan antara plus dan min. Oke, sama seperti pada lampu LED ataupun pada lampu LAE semacam ini teman. Kalau LAE biasanya menggunakan jenis ini diodanya, tidak menggunakan jenis SMD. Yang saya jumpai rata-rata sudah menggunakan dioda SMD yang perbijian 1 ampere. Ini pun juga sama, outputnya juga 1 ampere. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan mendapati sebuah elko tegangan tinggi. Di sini elko tegangan tinggi biasanya 400 volt, dan untuk mikrofarad tentunya kita menentukan dari besaran daya teman-teman. Ini 3, kalau tidak salah ini 3 mikrofarad, mungkin kisaran itu ya. Jadi sekitar 400 volt.
Ini biasanya sebagai elko utama atau penampung utama. Setelah itu nanti masuk ke IC ataupun di MOSFET di sini. Ini sama, ini sebagai istilahnya dapurnya dari LED AC ini dan dibantu dengan koil ataupun biasanya ada trafo. Koil ini sebenarnya fungsinya hampir sama seperti trafo, teman-teman. Di sini ada lilitan dan di situ ada apa itu namanya ferrit. Jadi fungsinya kebanyakan di sini sebagai peredam tegangan ataupun pemfilter agar tegangannya tidak rusak, jadi biar stabil sehingga menghasilkan cahaya yang lebih baik. Sedangkan di sini juga sama, ditanam dengan resistor SMD. Ada juga dibantu ini dioda, ini outputnya dibantu dengan dioda 1 ampere. Jadi menurut saya antara LED AC dan LED DC sama, teman-teman. Cara mengeceknya, cara menganalisanya sama. Di sini outputnya sama, dipasang elko filter menuju outputnya, teman-teman. Ini sebagai filter sebelum masuk ke beban, yaitu di sini LED-nya. Itu jadi istilahnya di sini jika teman-teman sudah bisa melakukan pengecekan pada mesin LED ataupun lampu LED DC, otomatis teman-teman akan bisa menemukan istilahnya mengecek ataupun mencari kerusakan pada mesin LED AC. Karena komponennya bisa dipastikan hampir sama, teman-teman. Mungkin hanya ada perbedaan, ada penambahan di sini. Ini ada milar, ini sama juga fungsinya sebagai penghantar untuk menuju ke elko tegangan tinggi, ini sama. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Jika teman-teman mendapati lampu AC dan lampu DC, cara pengecekan, cara perbaikannya, cara menganalisa sama. Jadi harus masuk, berhenti di mana. Jadi disitulah kita mencari kerusakan. Sebagai contoh ini, teman-teman, misalkan teman-teman mendapati lampu AC semacam ini, misalkan dari ini input AC PLN, setelah keluar di sini arusnya hilang. Nah, di sini kita curigai pasti air fuse-nya putus. Kalau dari air fuse ini tidak putus, kita cek di output dioda bridge-nya ini. Seharusnya sudah keluar plus dan min-nya. Kalau belum keluar berarti dioda ini rusak. Jadi analisanya seperti itu, teman-teman, satu-satu pengecekannya. Seharusnya di sini dari dioda bridge ini keluar tegangan kisaran 200 sampai 300 volt. Kalau tidak ada, dipastikan dioda bridge-nya ini rusak. Oke, mungkin bagi penanya mudah-mudahan bisa dimengerti dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.